إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mana sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan duduk kita, ibadah kita dari awal sampai akhir, sampai meninggalkan tempat ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Hadis di atas cukuplah bagi kita sebagai pegangan, sebagai amunisi dan modal utama dalam menjalani kehidupan, di mana kebahagiaan, kesenangan, kekuasaan, kehormatan, berbagai macam bentuk kebaikan yang kita impikan tidak akan pernah kita dapatkan melainkan dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan dan landasan hidup yang utama, yaitu dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Adalah Winston Churchill, seorang Perdana Menteri yang dianggap sebagai pahlawan Inggris karena ia berhasil membawa Inggris meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, tetapi ia mengalami kegagalan dalam menaklukkan dinasti Utsmaniyah di Turki. Pada suatu saat ia sedang berdiri di dekat kolam yang ada di depan istana. Ia dikelilingi oleh ahli-ahli perang Eropa hebat pada masa itu.
Lalu ia memerintahkan salah seorang prajurit untuk menangkap ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Berkali-kali prajurit terbaik itu mencoba menangkap ikan, namun kegagalan demi kegagalanlah yang selalu ia dapatkan. Dengan tangkasnya dan lincahnya, ikan yang berada di dalam air selalu berhasil meloloskan diri dari jebakan sang prajurit. Setelah prajurit itu kelelahan karena sekian lama ia berusaha untuk menangkap ikan, namun tak ada seekor ikan pun yang berhasil ia tangkap. Maka berdirilah Winston Churchill seraya mengatakan bahwa ikan tidak akan bisa ditangkap ataupun dibunuh selama ikan berada di dalam air. Kemudian Winston Churchill memerintahkan prajurit tersebut untuk mengeringkan kolam. Maka bersegeralah prajurit tersebut mengambil gayung dan dengan pelan-pelan mengeringkan kolam tersebut. Memang memakan waktu yang cukup lama, tapi pada akhirnya kolam itu pun berhasil dikeringkan dan tinggallah ikan-ikan menggelepar karena kekeringan. Sehingga pada akhirnya dengan mudah ikan-ikan itu ditangkap, dibunuh, dipermainkan sesuka hati, dilempar ke sana dan kemari tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti atau dibiarkan begitu saja menunggu kematian menjemputnya. Winston Churchill, sang legenda Eropa itu pun berkata, Muslim itu ibarat ikan dan air kolam adalah ajarannya. Selama mereka berada pada ajarannya, maka kita tidak akan bisa untuk mengalahkan mereka. Kita tidak akan bisa mengalahkan Muslim yang mengamalkan keislamannya, yang mengamalkan ajaran Islam dalam hidupnya, yang menjadikan mereka mencintai Tuhan dan Nabi melebihi cinta terhadap harta dunia, bahkan melebihi cinta terhadap dirinya sendiri, di mana mereka menjadikan mati syahid sebagai impian dan cita-cita. Winston Churchill pun melanjutkan ucapannya, tapi untuk menghancurkan Islam itu mudah. Keringkan air kolamnya, keringkan keimanannya, jauhkan dari ajarannya, jauhkan dari masjid, jauhkan dari meneladani nabinya, maka mereka bagaikan ikan yang kekeringan, menggelepar menunggu kematian. Demikianlah ucapan Winston Churchill, sang legenda Eropa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Waktu terus berlalu dan generasi pun datang silih berganti. Lalu lahirkah kita ke dunia ini, dan kita dapati keadaan atau situasi sudah seperti yang mereka inginkan, yaitu umat Islam seperti ikan yang kekeringan menggelepar kehausan. Islam hanya namanya saja yang besar tanpa ada daya dan kekuatan di dalamnya. Karena banyak dari kita umat Islam sebagai pemeluknya yang meninggalkan ajaran-ajarannya, bahkan antipati dengan ajaran Islam itu sendiri. Kita umat Islam yang mayoritas di negara yang kita cintai ini hanya bisa bangga dengan jumlah kita yang banyak. Dalam bidang politik hanya suara kita yang dimanfaatkan mereka. Dalam bidang ekonomi umat Islam sangat mengenaskan dan lain sebagainya. Negara-negara penjajah, perampok sumber daya alam dan perampas pandangan hidup menjadi tokoh yang dipuja dan diagungkan. Bintang-bintang Eropa baik pesepak bola, artis film, grup band musik, ilmuwan dan lain sebagainya lebih dikenal dan digandrungi serta diteladani oleh anak-anak kita selaku muslim daripada nabinya, daripada sahabat-sahabat nabinya, daripada ilmuwan-ilmuwan muslim dan yang lainnya. Aturan hukum apapun telah sepenuhnya mengadopsi hukum positif mereka, sedangkan hukum Allah telah dicampakkan, diganti dengan hukum buatan manusia, hukum buatan mereka. Yang tersisa hanya hukum ritual-ritual di dalam masjid saja, yang sekarang ini pun mereka berusaha untuk membumi hanguskannya dengan mendompleng wabah corona saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Memang meyakinkan, memang menyakitkan, tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah mereka para musuh kebenaran telah berhasil
mengubah pola pikir umat Islam dengan pola pikir mereka. Memisahkan urusan kehidupan dan politik dari aturan agama Islam. Politik ya politik, agama ya agama, berdiri sendiri. Jangan dicampur adukan, jangan masukkan agama dalam urusan politik atau sebaliknya urusan politik dimasukkan ke dalam urusan agama. Kiai dan ustadz jangan berpolitik karena politik itu kotor, karena politik itu kejam. Beribadah sajalah dan urus sajalah masalah agama. Demikianlah dogma-dogma, kata-kata yang sering kita dengar dari mulut-mulut mereka. Dan hal ini banyak mempengaruhi pola pikir umat Islam. Sehingga banyak dari umat Islam yang anti dengan politik, yang buta dengan politik, tidak mengerti politik dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Islam tidak pernah membedakan antara urusan politik dengan urusan agama. Akibatnya adalah setiap ada upaya penyadaran umat Islam dari pola pikir tersebut di atas, maka akan dihadang oleh umat Islam itu sendiri, yaitu umat Islam yang isi otaknya berhasil mereka cuci lewat opini global. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Samuel Zewer, seorang misionaris berasal dari Amerika Serikat, pernah berkata, sebenarnya tugas kalian, yaitu orang-orang Nasrani, bukan mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya sehingga menjadi pemeluk agama kalian. Akan tetapi jauhkan mereka dari agamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga mereka menjadi orang-orang yang putus hubungan dengan Tuhannya, dan sesama mereka menjadi terpecah belah dan jauh dari persatuan. Dengan demikian, kalian telah menyiapkan generasi-generasi baru yang akan memenangkan kalian dan menindas kaum mereka sendiri, yaitu umat Islam, sesuai dengan tujuan kalian. Itulah perkataan misionaris tadi. Akhirnya kita, wahai saudara semuanya, mari kita eratkan barisan kita, kita satukan pola pikir kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi kejayaan Islam. Karena tidak ada jaminan apakah Islam khususnya di Jatimukur ini tetap ada kalau generasi-generasi kita sudah berubah pola pikirnya mengikuti pola pikir mereka. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi penerus sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai akhlak Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ij'alna muqima salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an
القرآن ومن حفاظ القرآن ومن حملة القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة